Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nordiana dari kelas 10 AKL 2 akan membacakan teks hikayat yang berjudul Cabai Rawit. Hikayat daerah Nangroe, Aceh Darussalam. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di sebuah kampung yang jauh dari kota. Keadaan suami istri tersebut sangatlah miskin. Rumah mereka beratap anyaman daun rumbia. Lantai hanya berupa tanah yang diratakan, dan di dalamnya hanya ada selembar tikar terbuat dari anyaman daun pandan sebagai tempat untuk beristirahat. Suatu hari, terjadi suatu percakapan serius di antara kedua suami istri tersebut. "Istriku, sebenarnya apa kesalahan kita hingga setua ini belum juga dikaruniai momongan, padahal aku tidak pernah berbuat jahat dengan menipu atau mencuri walau kita kadang tidak mempunyai beras untuk ditanak," kata sang suami. "Entahlah suamiku, aku juga tidak pernah berbuat jahat dan bahkan selalu rajin beribadah," jawab sang istri sambil menahan air mata. "Mungkin kita kurang berserah diri dalam beribadah. Bagaimana kalau nanti malam kita sholat tahajud sambil memohon agar dikaruniai momongan?" Tanpa menyiakan lagi, sang istri langsung berucap, "Kalau diberi anak, walau sebesar cabai rawit pun akan aku rawat dengan penuh kasih sayang." Singkat cerita, beberapa minggu kemudian sang istri mulai merasakan mual dan sakit pada bagian perutnya karena hamil. Namun, pasangan ini tidak merasa curiga dan menganggap hanya sakit perut biasa. Dan karena datangnya sakit tidak berlangsung secara terus-menerus, serta kondisi perut yang tidak membengkak, seperti layaknya orang hamil, maka sang istri tetap bekerja seperti biasa membantu suaminya mencari nafkah. Suatu ketika, setelah sholat subuh, sang istri merasakan sakit yang teramat sangat pada bagian perutnya. Hal ini membuat suaminya menjadi bingung sekaligus gelisah. Ia ingin segera membawa istrinya berobat ke tabib atau dukun terdekat, tetapi tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membayarnya. Tidak berapa lama kemudian, sakit sang istri mulai mereda karena telah berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat kondisi fisik bayi tersebut hanya sebesar cabai rawit. Sang istri pun menjadi bersedih. Ia tidak mengira kalau bakal melahirkan dan mendapatkan bayi yang ukurannya super mungil. Untuk menenangkan hati istrinya, sang suami lalu berkata, "Sudahlah istriku, apapun kondisi bayi ini, dia adalah karunia ilahi yang harus dirawat dan dijaga. Masih ingatkah engkau kalau dahulu pernah berkata, akan menjaga dan merawat dengan penuh kasih sayang apabila dikaruniai anak walau hanya sebesar cabai rawit?" Tanpa berkata sepatah apapun, sang istri hanya tersenyum, sebuah senyum bahagia karena akhirnya dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki momongan. Ia telah menjadi seorang ibu, suatu hal yang selama ini selalu didambakan olehnya dan setiap wanita di dunia ini. Mulai sejak saat itu, sang bayi yang berjenis kelamin perempuan dirawat dengan penuh kasih sayang hingga remaja. Namun, mungkin karena sudah suratan takdir, tubuhnya tidak tumbuh besar dan tetap seperti cabai rawit. Walau begitu, ia masih bisa membantu ayahnya bekerja sebagai kuli pengangkut barang di pasar untuk mendapatkan sedikit rezeki. Suatu ketika, karena terlalu lelah bekerja, sang ayah jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sementara sang ibu yang merasa sangat terpukul akan kepergian suami tercintanya, setiap hari kerjanya hanya menangis saja. Dia sedih sekaligus bingung karena sang suami adalah tulang punggung keluarga. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menghidupi diri dan anaknya. Hal itu membuat tubuhnya yang sudah tua semakin rentan terhadap serangan berbagai macam penyakit. Khawatir akan kesehatan ibunda tercintanya, sang anak yang diberi nama sesuai dengan ukuran tubuhnya yaitu cabai rawit,
berinisiatif untuk menggantikan posisi sang ayah sebagai kuli pengangkut barang di pasar. "Saya akan bekerja menggantikan ayah, Bu," katanya meminta izin. "Jangan, Nak. Nanti kalau kau terpijak orang bagaimana?" sahut sang ibu. "Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Bu. Saya sudah biasa membantu ayah di pasar," jawab cabai rawit singkat. "Anakku, hanya engkau sekarang satu-satunya orang yang ibu sayangi. Ibu tidak mau lagi kehilanganmu, Nak," kata sang ibu. "Yakinlah kalau semuanya akan baik-baik saja, asalkan ibu mau mendoakan saya. Nanti kalau memang ternyata tidak sanggup, saya akan langsung pulang," desak cabai rawit. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya sang ibu luluh hatinya. "Baiklah anakku, kalau engkau memaksa. Berhati-hatilah engkau selama bekerja dan jangan memaksakan diri. Ibu tidak mau hal serupa yang terjadi pada ayahmu terulang kembali padamu." Setelah mendapat restu dari ibunya, tanpa bekal apapun, cabai rawit segera berangkat ke pasar. Ketika sampai di sebuah perempatan jalan, dia berpapasan dengan seorang pedagang pisang. "Seragam pisangmu hampir menghimpit tubuhku," teriak cabai rawit kesal. Sang pedagang pisang yang tetap tidak dapat melihat siapa yang sedang berteriak akhirnya menjadi ketakutan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung saja mengambil langkah 1000 untuk meninggalkan dagangannya begitu saja karena mengira ada makhluk halus yang ingin mengganggunya. Dagangan yang ditinggalkan itu lalu diambil oleh cabai rawit untuk dibawa pulang ke rumah. Pikirnya daripada diambil orang atau dimakan hewan ternak, lebih baik pisang-pisang itu dibawa ke rumah untuk dimakan bersama ibunya sebagai pengganti nasi. Keesokan harinya, ketika berjalan di tempat yang sama, cabai rawit hampir dilindas oleh seseorang yang sedang bersepeda sambil membawa beras. Karena kaget, si cabai rawit lalu berteriak, "Hati-hati, ban sepedamu dapat menggilas tubuhku." Sama seperti pedagang pisang kemarin, orang yang ternyata pedagang beras tersebut langsung menghentikan laju sepedanya sambil celingak-celinguk mencari sumber suara yang didengarnya. Namun, karena tidak ada seorang di sekitarnya, pedagang beras langsung mengayuh sepedanya dengan meninggalkan beberapa karung berasnya agar lebih ringan. Sepeninggal pedagang beras, cabai rawit langsung membawa beras yang ditinggalkan untuk dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. "Tadi di perjalanan menuju pasar, saya berpas-pasan dengan seorang pedagang beras. Waktu itu ban sepedanya hampir saja melindas. Tetapi ketika saya berteriak, dia malah melarikan diri dan meninggalkan berasnya begitu saja. Daripada diambil orang atau dimakan burung, sebagian beras itu saya bawa pulang. Bukankah kita sudah tidak memiliki beras lagi, Bu?" Hal serupa juga terjadi pada keesokan harinya, namun kali ini dengan seorang pedagang ikan. Dan sama seperti pedagang pisang maupun beras, sang pedagang ikan juga lari tunggang langgang dengan meninggalkan dagangannya begitu saja. Ikan-ikan itu juga dibawa pulang oleh cabai rawit dengan alasan daripada dimakan kucing atau binatang lain pemakan daging. Begitulah setiap hari cabai rawit selalu saja berpas-pasan dengan para pedagang, mulai dari pedagang makanan, pakaian, hingga perhiasan. Mereka semua ketakutan dan meninggalkan barang dagangannya, sehingga cabai rawit selalu membawa pulang berbagai macam barang tanpa harus bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Lama-kelamaan, karena ibu cabai rawit semakin makmur hidupnya, para tetangga menjadi curiga. Mereka mengira kalau ibu cabai rawit melakukan hal-hal yang dilarang agama, sehingga membuat dirinya kaya tanpa harus bekerja membanting tulang. Oleh karena itu, diketuai oleh kepala kampung, para warga berbondong-bondong mendatangi rumah ibu cabai rawit untuk meminta penjelasan. Setelah bertemu dengan ibu cabai rawit, sang kepala kampung sebagai juru bicara langsung bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan kekayaan padahal tidak bekerja dan tidak ada orang yang memberimu nafkah lagi?" Ibu cabai rawit hanya diam 1000 bahasa sehingga sang kepala kampung mengulangi pertanyaannya lagi.
Tolong jawab pertanyaanku agar warga desa di sini tidak curiga terhadapmu." Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara, "Tolong jangan ganggu ibuku. Kalau kalian ingin menyakiti, sakitilah aku. Ibuku tidak bersalah." Orang-orang yang mendengar suara itu sontak terkejut. Mereka hanya mendengar suara namun tidak melihat orangnya, sehingga suasana menjadi tegang. Kecurigaan penduduk semakin bertambah besar, sehingga ibu cabai rawit akhirnya menjelaskan suara siapa yang keluar dari dalam rumahnya. Dia tidak hanya menjelaskan asal-muasal cabai rawit, tetapi juga bagaimana ia bisa hidup sejahtera selama ini walau tidak bekerja. Penjelasan itu akhirnya membuat seluruh penduduk mahfum dan berbalik menjadi simpatik. Mereka pun lalu sepakat untuk membuatkan rumah yang lebih layak bagi cabai rawit dan ibunya. Selain itu, mereka juga memberikan segala keperluan untuk hidup, sehingga cabai rawit tidak perlu lagi pergi ke pasar dan menakuti para pedagang untuk mendapatkan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.